Halo, kali ini kita sekedar sharing opini atau insight atau berdasarkan pengalaman pribadi atau dari sumber lainnya ya. Tema kali ini adalah perempuan kuat dan mandiri, strong and independent woman. Sekali lagi, ini sekedar sharing opini atau insight atau berdasarkan pengalaman pribadi aku ya, atau dari sumber-sumber yang pernah aku baca atau aku lihat atau aku dengar yang menurut aku benar, tapi bisa aja salah ya. Bisa beda pendapat juga sama orang lain, sama kalian. Correct me if I'm wrong. Aku akan fokus ngobrolin gimana pandangan sebagian atau kebanyakan orang tentang perempuan kuat dan mandiri. Lalu, gimana prosesnya sampai seseorang itu dikasih label sebagai perempuan kuat dan mandiri. Yang ketiga, sebenarnya enak gak sih dikasih cap atau label sebagai perempuan kuat dan mandiri itu? Lalu, gimana menurut kalian? Berdasarkan persepsi dan pendapat orang-orang yang pernah aku ajak ngobrol tentang perempuan kuat dan mandiri itu, mereka kebanyakan menganggap perempuan yang dianggap kuat dan mandiri itu mereka akan wow, keren, hebat ya, aku juga mau kayak gitu, aku juga mau punya pasangan atau temen kayak gitu. Terus emang udah seharusnya kayak gitu deh zaman sekarang. Bener gak menurut kalian? Sebenarnya menurut aku, dari yang aku tahu, orang-orang yang dikasih label perempuan kuat dan mandiri itu bisa jadi begitu tuh gak instan. Kebanyakan kebentuk dari masa lalu, termasuk didikan keluarga, lingkungan, pengalaman hidup, situasi dan kondisi yang dia pernah alamin juga, dan sebagainya. Dalam prosesnya, orang-orang itu pasti mengalami banyak hal, kemungkinan besar hal-hal yang tidak mengenakan. Pasti banyak luka yang mungkin masih berbekas sampai sekarang. Dan ada banyak hal yang berubah dalam hidupnya. Banyak hal juga yang dikorbankan. Bahkan hilang atau mati dari pribadi itu. Yang aku sebut dikorbankan itu bisa berupa waktu, tenaga, hubungan, atau apapun. Dan yang hilang atau mati dari pribadi itu bisa aja sebenarnya bagian dari diri dia. Kalau menurut kalian enak gak sih atau gampang gak sih jadi perempuan kuat dan mandiri? Kalau menurut saya sih enggak banget. Kalau kalian nanya kok gak enak, bukannya sebagian atau kebanyakan orang tanggapannya positif kayak tadi kita bahas. Masalahnya berdasarkan yang pernah aku lihat atau aku pernah ngalamin, orang punya pandangan positif seperti yang tadi kita bahas itu kalau mereka gak terlalu dekat atau cuman ngebahas sekedar ide aja tentang perempuan kuat dan mandiri itu. Tapi ketika mereka mulai lebih dekat dengan sosok yang diberi label perempuan kuat dan mandiri itu, dekat yang aku maksud adalah ketika mereka lebih sering berinteraksi atau mereka punya hubungan kerja atau mereka punya hubungan relation pribadi atau apapun itu, biasanya mulai timbul masalah, mulai banyak pendapat lain beda dengan yang tadi di awal kita bahas. Mereka mulai ngerasa kalau perempuan ini keras kepala, maunya ya maunya, susah diatur, malah cenderung dominan, egois, egonya gede, gak mau kalah, gak punya perasaan, gak mikirin orang lain, banyak maunya, ribet, complicated, kebanyakan mikir, overthinking, dan perfeksionis. Sebenarnya pernah nggak ya mereka-mereka itu berpikir lebih objektif dari sisi orang tersebut? Bisa jadi keras kepala atau maunya itu. Bisa jadi itu karena kemauan kuat dia biar dia bisa mandiri. Udah kebiasaan gitu. Kayak susah diatur, malah cenderung dominan. Mungkin karena dia udah terbiasa menjadi decision maker dan mandiri. Gak gantung sama orang lain. Mereka juga udah kebiasaan berjuang di keadaan yang sulit, jadi jiwa kompetisinya cukup tinggi. Jadi kesannya kayaknya gak mau ngalah gitu loh. Lalu untuk ego
Mungkin itu bagian dari self-respect atau self-love-nya dia. Dan dia juga sebenarnya sudah memperhitungkan opsi-opsi lainnya dan konsekuensi-konsekuensinya. Dan akhirnya harus memilih hal yang gak mengenakan. Orang lihat dia gak mikirin orang lain, gak punya perasaan, atau egois. Kalau dibilang banyak maunya, sebenarnya mungkin karena dia tahu apa yang dia mau dan dia tahu hak-haknya dia sebagai perempuan atau setelah dia menjalankan peran dan kewajibannya dia. Ya, salah satu bentuk self-respect juga kan. Lalu, orang bilang dia ribet, complicated, kebanyakan mikir atau overthinking. Sebenarnya apa salah kalau orang mempertimbangkan segala kemungkinan dan konsekuensi sebelum dia bertindak atau memutuskan sesuatu? Dulu, seingat aku, waktu kuliah juga diajarin risk management loh. Kadang aku jadi berpikir, orang mungkin cuman suka atau kagum pada perempuan-perempuan kuat dan mandiri itu, tapi nggak bisa menerima konsekuensi atau the whole package-nya. Menurut kamu gimana? Aku pernah baca satu quote dan aku suka banget. Dia bilang, everyone wants a strong woman until she actually stand up, flex her muscles, project her voice. Suddenly, she is too much. She has forgotten her place. You love this woman as an idea and fantasy, not as a breathing, living humans threatening to be even better than you could ever be. Menurut kalian, bener gak? Semua orang kayaknya suka dan menginginkan perempuan kuat. Sampai pada suatu titik mereka, perempuan-perempuan tersebut berdiri tegak dan menyuarakan pendapatnya dan menyuarakan dirinya. Tiba-tiba perempuan itu menjadi terkesan atau terasa berlebihan dan lupa pada siapa dirinya. Sebenarnya mereka-mereka itu mencintai perempuan-perempuan itu hanya sebatas ide dan fantasi aja. Gak sebagai manusia yang sebenarnya. Yang mungkin bisa lebih baik dari yang pernah dia capai. Atau yang bisa dia capai. Aku juga pernah baca satu quote yang aku suka banget. Dia bilang, don't just love me for my rainbows, because darling, I'm here for your storms too. Kalau aku terjemahin dengan kata-kata aku, dengan asumsi dan persepsi aku, jadi jangan cuman suka atau mencintai aku ketika aku menyenangkan, atau hanya mencintai kelebihanku aja. Karena aku juga mencintai kekuranganmu, atau menerima kekuranganmu, dan di saat hidupmu ada masalah juga. Nah, jadi gimana menurut kalian? Kalian lebih suka perempuan yang dilabelkan sebagai perempuan kuat dan mandiri, atau sebaliknya? Lebih enak punya teman atau teman kerja atau pacar yang dilabelkan sebagai perempuan kuat, atau yang biasa aja? Kalian bersyukur atau enggak dikasih label sebagai perempuan kuat dan mandiri? Kalian menyesal enggak selama ini berjuang untuk menjadi kuat dan mandiri? Atau sebaliknya, kalian bersyukur kalian sudah melewati banyak hal dan tetap bertahan dan menjadi lebih baik dan kuat? Teman-teman jangan ragu untuk sharing-sharing pengetahuan, pengalaman, opini atau insight, dan kisah juga ya. Kita kan punya beda pengalaman, beda opini, dan kisah. Yang menurut saya itu ya sah-sah aja. Karena itu kan berdasarkan pengalaman kita pribadi, dari cara sudut pandang kita. Semuanya itu relatif dan tergantung perspektif kita juga. Correct me if I'm wrong ya. Terima kasih udah mendengarkan dan jangan lupa sharing-sharing juga ya.